Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa atammus shalah wa atammut taslim ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah sayyidil arifin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'ina wa tabi'ahim bi ihsanin ila yaumiddin ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, amma ba'd. Halo Sobat Santri, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Arifin. Di sini kita akan membahas Babul Ahkam, bab yang kedua dalam kitab Minhajul Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul Ahkami. I'rabul qulubi ala arba'ati anwa'in, raf'un wa fathun wa khafdun wa waqfun. Perubahan di dalam arti itu ada 4 macam. Yang pertama itu ialah rafa, yaitu tinggi atau mulia. Yang kedua, fathah, terbuka atau lapang. Yang ketiga, khafat, patah. Dan yang keempat itu waqaf, mati. Nah, kenapa di sini judulnya tuh Babul Ahkam sedangkan isinya tuh tentang perubahan hati? Nah, itu saking cerdasnya Imam Ghazali, beliau bisa memindahkan uslub dari ilmu kawaid itu menjadi ilmu tasawuf. Nah, kalau di dalam ilmu kawaid kan menggunakan rofa, nasab, khafat, sama jazam. Sedangkan dalam ilmu tasawuf beliau mengubahnya menjadi rofa, fathah, khafat, dan waqaf. Faraf'ul qalbi fi dzikrillahi ta'ala. Dan hati itu mulia atau tinggi tatkala kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini artinya bukan hanya sekali zikir saja, tapi kita konsisten dalam menjalankan zikirnya. Seperti al-ma'surat pagi dan petang, hizib Imam An-Nawawi, terus juga ratibul hadad. Wa fathul qalbi fil ridai 'anillahi ta'ala. Dan hati itu lapang ketika kita ridho apa yang Allah putuskan untuk kita. Misalnya kita udah belajar kan, terus ujian besoknya kita belajar sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 1. Kita udah maksimal belajar. Tapi pas penerimaan hasilnya tuh tidak sesuai ekspektasi. Nah, disitulah hati kita berperan untuk ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin Allah tuh mengiranya kita tuh nanti bakal sombong kalau kita dapat nilai tinggi. Makanya Allah belum memberikan pada kita nilai yang tinggi. Wa khafdul qalbi fil ishtighali bi ghairillahi ta'ala. Dan hati itu patah tatkala kita sibuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tuh sibuk belajar, tapi tanpa ibadah itu sama dengan sibuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa waqful qalbi fil ghaflati 'anillahi ta'ala. Dan hati itu mati tatkala kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pas azan itu kita udah bisa sholat, tapi mungkin karena ada game, main HP, atau ngobrol sama teman, membuat kita lalai melaksanakan sholat. Nanti aja deh sholatnya jam 5, jam setengah 6. Fa'alamatul laf'i thalathatu asya'a. Maka tanda-tanda hati kita itu mulia atau tinggi ada 3 hal. Wujudul muwafaqati wa faqdul mukhalafati wa dawamush syauqi. Yang pertama, ada sesuai atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat berjamaah ke masjid 5 waktu, berpuasa Senin Kamis, membantu teman yang kesusahan. Terus yang kedua tuh kehilangan pelanggaran atau kita tidak melakukan maksiat. Seperti tidak mengambil yang bukan milik kita, terus tidak memakai narkoba atau obat-obat terlarang lainnya. Yang ketiga, berketerusan rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau menunggu waktu sholat yang selanjutnya. Terus kita juga mau berlama-lama di dalam sholat. Wa alamatul fathi thalathatu asya'a. At-tawakkulu was-sidqu wal-yaqinu. Tanda-tanda hati kita itu terbuka atau lapang ada 3 hal. Yang pertama, tawakul.
kita lebih sering memakai kata-kata tawakal. Sedangkan tawakul adalah masdar dari kata-kata tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Sedangkan tawakal adalah masdar simai yang kita dengar langsung dari orang Arab. Wasidqu percaya, wal yaqinu yakin. Apa sih bedanya percaya sama yakin? Ada orang yang percaya tapi tidak yakin. Seperti orang itu percaya kalau rokok itu bakalan mengganggu kesehatan, tapi dia nggak yakin, jadi dia tetap merokok juga. Wa alamatul khafdi salah satu asya'a, dan tanda-tanda hati itu patah ada 3 hal. Yang pertama, al-ujubu wal ya'u wal hirsu wa huwa mura'atud dunya. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Terus riya, ingin dipuji oleh orang lain, dan rakus dalam mengejar dunia. Kita tuh bekerja untuk dapat uang, dan uangnya itu untuk beli ini, beli itu, bukan untuk bersedekah. Wa alamatul waqfi salah satu asya'a, dan tanda-tanda hati itu mati ada 3 hal. Zawalu halawatut ta'ati wa adamu muraratul ma'siyati wal tibasul halali. Dan tanda-tanda hati itu mati ada 3 hal. Yang pertama, hilangnya kelezatan ibadah. Kita pengen cepat-cepat sholat, pengen cepat-cepat doa supaya bisa mengerjakan urusan dunia yang lainnya. Yang kedua, tidak ada rasa sakit ketika kita mengerjakan maksiat. Maksudnya tuh pas kita selesai mengerjakan maksiat tuh tidak ada rasa cemas dari dalam diri kita. Misalnya kita ngambil barang teman kan, terus ya udah itu kan barang dia, jadi kita kayak nggak ada rasa cemas dalam diri kita. Yang ketiga, wal tibasul halali, mencampur adukan antara halal dan haram. Dalam film Robin Hood, dia tuh mencuri uang, tapi uangnya nanti dia sedekahkan kepada orang-orang miskin, ia berikan kepada orang-orang miskin. Mencuri di sini haram, sedangkan yang dia kasih ke orang miskin itu halal. Nah, sobat santri, sekian pembahasan tentang Babul Ahkam dalam kitab Minhajul Arifin karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembahasan tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.